Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua dan kepada dosen yang terhormat, Pak Sujana selaku dosen pengampu Statistika Keuangan dan Bisnis Institut Bisnis Universitas Kesatuan Bogor. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 4 akan mempresentasikan Statistical Concept and Market Return. Sebelum memulai presentasi ini, saya izin untuk memperkenalkan diri dan anggota lainnya. Perkenalkan, nama saya Siti Juwaidah dengan NPM 211-0019. Perkenalkan, nama saya Sekarwangi Galuh Ananda dengan NPM 2011-0035. Pada bagian ini, saya Sekar akan menjelaskan metode statistik menyediakan seperangkat alat yang ampuh untuk menganalisis data dan menarik kesimpulan. Konsep dasar dan ruang lingkup statistik. Ada sifat statistik, populasi, dan sampel, ada juga skala pengukuran. Sifat statistik. Istilah statistik dapat memiliki dua arti luas. Yang satu mengacu pada data dan yang lainnya mengacu pada metode. Totalitas metode yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data juga disebut statistik. Metode statistik meliputi statistik deskriptif dan statistik inferensial. Statistik deskriptif adalah studi tentang bagaimana data diri kita secara efektif untuk menggambarkan aspek-aspek penting dari kumpulan data yang besar. Dengan mengkonsultasikan massa numerik detail, statistik deskriptif mengubah data menjadi informasi. Inferensi statistik melibatkan pembuatan perkiraan atau penilaian tentang kelompok yang didesak dari kelompok yang lebih kecil dan yang benar-benar diamati. Landasan untuk inferensi statistik adalah teori probabilitas. Populasi dan sampel. Sebuah populasi didefinisikan sebagai semua anggota kelompok tertentu. Setiap ukuran deskriptif karakteristik populasi disebut parameter. Meskipun populasi dapat memiliki banyak parameter, analisis investasi biasanya hanya memikirkan beberapa parameter saja, seperti nilai rata-rata, kisaran pengembalian investasi, dan varian. Sampel adalah bagian dari populasi. Bidang statistik yang dikenal sebagai pengambilan sampel berkaitan dengan pengambilan sampel dengan cara yang tepat untuk mencapai tujuan mewakili populasi dengan baik. Statistik dalam arti mengacu pada data. Statistik sampel adalah ukuran deskriptif karakteristik sampel. Populasi dan sampel. Sebuah populasi didefinisikan sebagai ada juga skala pengukuran. Semua pengukuran data diambil pada salah satu dari 4 skala utama, yaitu nominal, ordinal, interval, dan rasio. Nominal, skala nominal ini mewakili tingkat pengukuran terlemah. Skala ini juga membuat kategori dana menurut gayanya tetapi tidak ada peringatan yang dilakukan. Ordinal dina mencerminkan tingkat pengukuran yang lebih kuat. Skala ini mengurutkan data ke dalam kategori yang diurutkan berdasarkan beberapa karakteristik. Interval, dalam skala interval ini tidak hanya memberikan peringkat saja, tetapi juga jaminan bahwa perbedaan antara nilai skala adalah sama. Oleh karena itu, nilai skala dapat ditambah dan kurang secara bermakna. Rasio, garis yang mewakili tingkat pengukuran terkuat. Skala ini memiliki semua karakteristik skala pengukuran interval serta 0 yang benar sebagai titik asal. Meringkas data menggunakan distribusi frekuensi. Ada distribusi frekuensi, tingkat pengembalian, dan frekuensi relatif. Distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah distribusi tabel permainan data yang diringkas menjadi sejumlah interval yang relatif kecil. Distribusi frekuensi membantu dalam analisis sejumlah besar data statistik dan mereka bekerja dengan semua jenis skala pengukuran. Pembangunan distribusi frekuensi. Pertama, urutkan data dalam urutan menarik. Hitung rentang data. Tentukan banyaknya interval dalam distribusi frekuensi. Tentukan lebar interval. Tentukan interval dengan menjumlahkan lebar interval secara berurutan ke nilai minimum untuk menentukan titik akhir interval yang berhenti setelah mencapai interval yang mencangkup nilai maksimum. Hitung jumlah pengamatan yang jatuh pada setiap interval. Buat tabel interval yang diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Holding periode return.
HPR adalah unit fundamental yang digunakan oleh analisis dan manajer portofolio untuk membuat keputusan investasi, dan kita dapat menggunakan distribusi frekuensi untuk meringkas tingkat pengembalian. Ketika menganalisis tingkat pengembalian, titik awal adalah holding periode. Rumus holding periode sebagai yang saya tampilkan pada slide presentasi, di mana P1 adalah lambang dari harga per lembar saham pada akhir periode waktu, P0 harga per lembar saham pada awal periode waktu, dan D1 dilambangkan untuk kas dividen yang diterima selama periode waktunya. Contoh soal holding period duration atau HPR, Dina membeli saham seharga $20, setahun kemudian harga saham tersebut naik menjadi $24. Dina juga menerima dividen tunai sebesar $1 sepanjang tahun. Berapakah HPR-nya? Jadi HPR-nya sama dengan P1 ditambah 1 dikurang P0 dibagi P0. Sama dengan 24 ditambah 1 dikurang 20 dibagi 20 sama dengan 25%. Jadi diketahui bahwa HPR-nya adalah 25%. Frekuensi relatif. Frekuensi relatif adalah frekuensi absolut kuantitas sebagai interval dibagi dengan jumlah total pengamatan. Frekuensi relatif kumulatif mengumpulkan atau menjumlahkan frekuensi relatif seperti berpindah dari interval pertama ke interval terakhir. Kita dapat menemukan frekuensi kumulatif lainnya dengan mendengarkan frekuensi absolut ke frekuensi kumulatif sebelumnya. Kemudian, frekuensi kumulatif memberitahu bahwa jumlah pengamatan kurang dari batas atas setiap interval kembali. Histogram. Histogram adalah ekuivalen grafis dari distribusi frekuensi. Definisi dari histogram itu sendiri adalah diagram batang dari data yang telah dikelompokkan ke dalam distribusi frekuensi. Keuntungan dari tampilan visual ini adalah kita dapat melihat dengan cepat di mana sebagian besar pengamatan yang berada. Ukuran tendensi sentral. Ukuran tendensi sentral menentukan di mana data dipusatkan. Ukuran tendensi sentral mungkin lebih banyak digunakan daripada ukuran statistik lainnya, karena dapat dihitung dan diterapkan dengan mudah. Dalam ukuran tendensi sentral ada rata-rata aritmatika, modus, dan median. Rata-rata aritmatika. Rata-rata aritmatika merupakan ukuran tengah atau pusat data yang sering digunakan. Dalam rata-rata aritmatika, ada rata-rata populasi, sampel nilai rata-rata, dan sifat nilai aritmatika. Rata-rata populasi. Rata-rata populasi adalah rata-rata aritmatika yang dihitung untuk suatu populasi. Seperti ini rumus dari rata-rata populasi, di mana N adalah jumlah pengamatan di seluruh populasi dan XI adalah pengamatan ke I. Rata-rata populasi adalah contoh parameter. Rata-rata populasi adalah unik karena populasi tertentu hanya memiliki satu nilai tengah. Sampel nilai rata-rata. Sampel nilai rata-rata adalah rata-rata aritmatika yang dihitung untuk sampel. Seperti ini rumusnya, di mana N adalah jumlah pengamatan dalam sampel. Rata-rata dari pengamatan ini disebut dengan rata-rata deret waktu. Dan sifat nilai rata-rata aritmatika. Secara matematis, selalu benar bahwa jumlah mean sama dengan 0. Hal ini dapat dilihat dengan menggunakan definisi mean aritmatika yang ditujukan pada deviasi di sekitar. Jumlah deviasi dari mean dapat dihitung sebagai berikut. Median adalah nilai tengah dari satu set item yang telah diurutkan ke dalam urutan menaik atau menurun. Keuntungan potensial dari nilai tengah adalah tidak seperti nilai rata-rata, karena nilai ekstrim tidak mempengaruhinya.
Nilai tengah tidak menggunakan semua informasi tentang ukuran dan besaran pengamatan, tetapi hanya berfokus pada posisi relatif dan pengamatan pemerintah. Dalam sampel N, item bernomor ganjil median menempati posisi dalam kurung N ditambah 1/2. Dalam sampel bernomor genap, didefinisikan median sebagai rata-rata nilai item yang menempati posisi N/2 dan dalam kurung N ditambah 2/2 dua item tengah. Modus nilai mayoritas. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam suatu distribusi. Suatu distribusi dapat memiliki lebih dari satu modus atau bahkan tidak memiliki modus. Bila suatu distribusi memiliki satu nilai yang paling sering muncul, maka distribusi tersebut dikatakan unimodal. Jika suatu distribusi memiliki dua nilai yang paling sering muncul, maka ia memiliki dua mode dan dapat dikatakan bahwa itu bimodal. Jika distribusi memiliki tiga nilai yang paling sering muncul, maka itu adalah trimodal. Konsep Mean lainnya, yaitu ada rata-rata tertimbang, rata-rata geometrik, dan rata-rata harmonik. Ada rata-rata tertimbang. Konsep rata-rata tertimbang muncul berulang kali dalam analisis portofolio. Dalam rata-rata aritmatika, semua pengamatan diberi beban yang sama oleh faktor 1/n. Dalam portofolio, kita memerlukan konsep rata-rata tertimbang yang lebih umum untuk memungkinkan pembobotan yang berbeda pada pengamatan yang berbeda. Dalam konteks portofolio, bobot positif mewakili aset yang dipegang lama dan bobot negatif mewakili aset yang dipegang pendek. Di sini ada rumus rata-rata tertimbang. Rata-rata tertimbang didefinisikan sebagai X bar W. Untuk pengamatan yang ditetapkan, simbolnya X dengan berat yang sesuai, simbolnya W. Seperti ini rumusnya, di mana jumlah bobotnya sama dengan 1, yaitu sigma I, W I sama dengan 1. Di sini ada contoh soal rata-rata tertimbang. X didefinisikan sebagai rata-rata tertimbang. X sama dengan sigma dalam kurung SI dikali WI dibagi WI. Di sini ada contoh data X1 sama dengan 5, X2 sama dengan 3, X3 sama dengan 4, dan X4 sama dengan 2. X itu pengamatan, W1 itu bobot, W itu bobot. W1 sama dengan 1, W2 sama dengan 4, W3 sama dengan 2, dan W4 sama dengan 5. Penyelesaian rata-rata tertimbang sebagai berikut. Di sini tinggal masukkan data saja ke dalam rumusnya seperti ini. X sama dengan sigma dalam kurung X1 dikali W1 ditambah X1 X2 dikali W2 seterusnya. Sampai seterusnya hingga X4 dikali W4. Dibagi W1 ditambah W2 seterusnya hingga W4. Tinggal dijumlahkan X sama dengan 5 tambah 12 tambah 8 ditambah 10 dibagi 12. Kemudian menghasilkan X sama dengan 35/12. Dan hasil rata-rata tertimbang dari data tersebut yaitu X sama dengan 2,91. Di sini ada rata-rata geometrik. Rata-rata geometrik dari waktu ke waktu atau untuk menghitung tingkat pertumbuhan variabel. Dalam investasi, sering menggunakan rata-rata geometrik untuk rata-rata deret waktu tingkat pengembalian aset atau portofolio, atau juga untuk menghitung tingkat pertumbuhan variabel keuangan seperti pendapatan atau penjualan. Rumus rata-rata geometrik. G dari satu set observasi X1, X2, hingga seterusnya. Seperti ini rumus dari rata-rata geometrik. Di sini ada contoh soal rata-rata geometrik. Soalnya, tentukan rata-rata ukur geometrik dari 2, 4, 8, 16. Itu seperti ini, ukur sama dengan N. N merupakan jumlah data sampel. Jumlah data sampel di sini ada 4. Jadi
X1 sama dengan 2, X4 sama dengan 4, X3 sama dengan 8, X4 sama dengan 16. Kemudian dijumlahkan akar pangkat 4 dari 2 dikali 4 dikali 8 dan dikali 16. Sehingga menghasilkan 4 akar 2. Jadi rata-rata ukur atau rata-rata geometrik dari 2, 4, 8, dan 16 adalah 4 akar 2. Rata-rata harmonis. Rata-rata harmonis adalah nilai yang diperoleh dengan menjumlahkan kebalikan dari suku-suku pengamatan dalam bentuk 1/X. Kemudian, merata-ratakan jumlah tersebut dengan pembagian dengan jumlah pengamatan yang disimbolkan N. Dan akhirnya mengambil kebalikan rata-rata tertimbang di mana berat pengamatan berbanding terbalik dengan besarnya. Rata-rata harmonis adalah konsep yang relatif khusus dari rata-rata yang sesuai ketika rasio rata-rata jumlah per unit berulang kali diterapkan pada kuantitas tetap untuk menghasilkan sejumlah variabel unit. Di sini ada rumus rata-rata harmonis seperti ini, X bar harmonis. Ini disimbolkan X bar harmonis. Selanjutnya, ada contoh soal rata-rata harmonis. Soalnya tentukan rata-rata harmonis dari data tunggal 2, 4, 5, 6, dan 8. Ini rumusnya. Tinggal kita masukkan data-data tersebut ke dalam rumus. N merupakan jumlah data sampel. Jumlah data sampel dalam soal ini ada 5, sehingga N 5. Per 1 dibagi X1 2 ditambah 1 dibagi X2 4, seterusnya hingga X5, yaitu 1/8. Sama dengan 5 per, karena FPB dari 2, 4, 5, 6, dan 8 adalah 120. 120 dibagi 2, 60, 120 dibagi 4, 30, 120 dibagi 5, 24, 120 dibagi 6, 20, dan 120 dibagi 8 dikali 1, 15. Sehingga menghasilkan, karena pembagi merupakan pecahan, sehingga menghasilkan 5/149 per 120. Karena pembagi merupakan pecahan, maka dijadikan perkalian, tetapi pecahannya dibalik menjadi H itu harmonik sama dengan 5 dikali 120 per 149, sehingga menghasilkan 600 per 149 dijumlahkan menjadi 4,027. Jadi, rata-rata harmonik dari data tunggal 2, 4, 5, 6, dan 8 adalah 4,027. Ukuran lokasi lainnya. Kuantil. Ahli statistik biasanya menggunakan kata kuantil atau praktis sebagai istilah paling umum untuk menilai pada atau di bawahnya, di mana sebagian kecil dari data berada dalam pengujian pendekatan untuk menggambarkan lokasi data yang melibatkan pengidentifikasian nilai pada atau di bawah proporsi tertentu dari kebohongan data, dan memberikan informasi singkat tentang distribusi pengembalian portofolio. Ada beberapa pembagian, yaitu median membagi distribusi menjadi 2, kuartil membagi distribusi menjadi 1/4, kuintil menjadi 1/5, desil menjadi 1/10, dan persentil menjadi 1/100. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 4. Kami ucapkan terima kasih kepada